Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di aku Dimas di channel Digger. Jadi kali ini aku bakal sedikit ceritain atau bandingin handphone Poco F5 dan Xiaomi 12T yang menurut pandangan aku atau pemakaian aku pribadi. Yuk kita bahas. Karena banyak banget yang nanyain perbedaan Xiaomi 12T dan Poco F5, karena abangan punya keduanya gitu ya. Jadi bakalan coba aku bahas. Dan untuk yang pertama yang jelas, karena Xiaomi 12T keluarnya lebih duluan kemarin, terus keluar Poco F5 yang harganya jauh lebih murah, yang udah dapat RAM 12GB. Sedangkan si Xiaomi 12T sekarang kalau kita beli baru atau secondnya itu harganya udah hampir kayak di Poco F5 yang kita beli baru ya kalau sekarang ini. Udah sempat aku buat short video kemarin ya, jadi itu pendapat aku pribadi. Kalau kalian mainin game NS emulator atau emulator Nintendo Switch, menurut aku pribadi kalian wajib ngambil Poco F5 karena memang emulator itu cocoknya sama Snapdragon. Tapi kalau kalian nggak mainin game itu atau nggak memperdulikan emulator itu, aku rasa kalian ngambil Xiaomi 12T aja. Nah, yang aku rasain yang di pertama yang jelas di genggaman ya, genggaman. Kenapa? Genggaman jauh lebih kokoh, lebih enak, lebih solid, lebih padat Xiaomi 12T. Soalnya dia belakangnya bodinya kaca. Ya walaupun aku langsung pasang garskin takut juga jamuran, tapi lebih rawan lagi di bodi plastik Poco F5 yang lebih rawan jamuran ya, karena kan plastiknya. Makanya aku begitu nyampe kemarin aku pasangin garskin yang 3D carbon juga nggak apa-apa, yang penting biar jangan jamuran. Nanti kalau aku jual harganya jatuh. Terus juga bodi plastiknya memang kerasa banget, pinggiran frame-framenya plastik banget. Ya kalau di Xiaomi 12T nggak kerasa-kerasa banget, karena kalau kita lihat dia kayak macam kilat gitu, kayak macam bukan plastik, walaupun sebenarnya ini plastik juga ya. Materialnya cuma dia berkilat jadi kayak macam aluminium ya. Terus untuk belakangnya karena dia plastik jadi kayak macam bisa ditekan gitu kayak. Jadi kayak macam ditekan masih bisa. Sedangkan di Xiaomi 12T nggak bisa digituin karena dia kan memang kaca, berasa lebih kokoh dan matte juga, jadi nggak gampang berfingerprint atau sidik jari. Nah, untuk dari segi layar, dimana layarnya ini kalau kalian nggak punya kedua handphone ngebandingin secara head to head atau pegang langsung, itu aku rasa nggak ada terlalu perbedaan banget ya. Tapi kalau kalian megang keduanya seperti aku ini, itu ngerasa banget perbedaannya. Dimana untuk kualitas layar ya. Nah, di sini aku coba putar yaitu video 4K. Nggak tahu sih itu 2160p di YouTube, yang HDR pokoknya yang ultra, yang paling tinggi resolusinya. Itu aku coba putar keduanya di menit, di detik atau menit keberapa itu ada sempat si Poco F5 ini kayak ngerendering atau kayak pergerakannya lambat. Tapi di Xiaomi 12T lancar-lancar aja. Dan akhirnya si Poco F5 nge-force close atau nge-close aplikasi YouTube, si Xiaomi 12T masih lanjut, masih smooth, masih stabil. Gila kan? Padahal secara rinci kalau dari RAM Poco F5 udah 12GB ya. Karena di sini tuh aku punya seri yang RAM 12GB untuk si Poco F5. Dan aplikasi yang dibuka juga sama seperti yang kalian lihat. Nah, sebelum aku ngetes video ini secara bersamaan, aku ngetes Antutu benchmark ya, jadi dia masih di posisi mode performance ya, bisa kalian lihat di atasnya masih pakai mode performance. Dan untuk hasilnya juga lebih tajam si Xiaomi 12T, karena kalau kita lihat dari spek resolusinya aja si Xiaomi 12T lebih tinggi sedikit daripada Poco F5. Jadi ya wajar kenapa si Poco F5 lebih murah dibanding Xiaomi 12T. Karena kalau sama harganya mending orang beli Xiaomi 12T aja. Nah, itu untuk tampilan layar. Dan untuk always on display juga atau AOD atau tampilan selalu hidup, di sini tuh si Poco F5 lebih ke HP mid range-nya ya. Jadi bukan HP high-end atau flagship. Soalnya dia cuma bisa sampai 10 detik, sedangkan si handphone Xiaomi 12T dia bisa sampai, ya bisa kita atur sendiri. Mau selalu juga bisa, always juga bisa ya. Nah, jadi kayak macam mirip F4 atau F3 yang seri bisa dibilang flagship killer ya, atau flagship lah ya. Nah, si F5 ini nggak bisa, nggak tahu, mungkin karena di limit panas atau apa, nggak ngerti juga. Kalau di Redmi Note 10 Pro ya wajar aja, itu kan juga dia HP mid range ya, di sini nggak bisa. Nah, untuk di suara sama-sama sudah stereo speaker, tapi yang aku rasain, yang aku dengar, suara si Poco F5 itu memang lebih kayak padu, tapi lebih berisik dan agak pelan.
Di Xiaomi 12T suaranya lebih besar, lebih melantang gitu ya, lebih bagus, pokoknya jelas suaranya lebih bagus Xiaomi 12T. Bisa kalian lihat, dengar di sini. Nah, tapi yang aku rasain nggak begitu terasa banget perbedaannya, nggak. Jadi suaranya bisa dibilang masih bagusan Xiaomi 12T, tapi ya nggak terlalu jelas lah, nggak kayak layar tadi yang udah jelas banget. Nah, untuk baterainya sendiri, aku tadi udah tes AnTuTu benchmark 2 kali dan bisa kalian lihat sama-sama 100% waktu aku ngetesnya. Si Poco F5 lebih cepat ngedrop, terus juga di Xiaomi 12T nggak secepat F5 ngedropnya. Aku juga nggak tahu apa ini faktor setelah update MIUI 14.0.4 kemarin. Memang banyak banget yang bilang boros dan aku juga ngerasain, terasa banget. Memang borosnya, main game Mobile Legends kan kadang minusnya sampai 10, 11, kadang-kadang bisa sampai 12 ya, kalau misal matchnya lama ya. Nah, memang lumayan banget sih terasa untuk pengurangan baterainya. Dan setelah aku cek di AnTuTu benchmark juga bisa segitu, bisa kalian lihat. Dan untuk skor AnTuTu benchmarknya memang lebih tinggi si Poco F5 ya, soalnya dia bisa tembus sampai 1.100.000, sedangkan si Xiaomi ini 12T cuma tembus di 900 ribuan. Dan untuk panasnya lebih panas si Poco F5, mungkin dia lebih ngeluarin performanya kali ya. Si Xiaomi 12T nggak sepanas itu, cuma di 40 derajat lebih dikit, sedangkan si F5 bisa tembus sampai 44, hampir 45 derajat. Nah, untuk main game juga yang aku rasain di Poco F5 ini, main game Mobile Legends, aku main beberapa match kemarin waktu live. Ingat ya, aku live pakai PC, jadi handphone ini nggak ada memakan performa atau memakan beban apapun untuk live, karena live-nya di PC. Handphone cuma screen mirroring doang. Dan bisa kalian lihat, aku kemarin live itu aku tanpa fan cooler, aku coba tes rata kanan. Walaupun si F5 ini rata kanannya grafik ultranya belum ngerendering ya, berarti kan bener-bener belum full ultra gitu ya. Itu dia memang bisa sampai frame drop kalau misalnya panas nih 40 sampai hampir 45 derajat. Memang nggak pernah sampai 45, hampir 45 derajat. Tapi kalau di monitor IPS-nya memang bisa tembus 46 derajat, tapi aku cek pakai suhu termogan itu nggak bisa, sampai 44 lebih aja. Nah, itu dia udah dilimitin. Jadi ada beberapa scan kayak macam aku main tuh frame drop sampai 34, bahkan 27, 40, pokoknya nggak nyaman banget ya. Bahkan aku coba tes pertama kali main game Mobile Legends waktu di handphone ini buat konten, itu pernah turun sampai 50-60 fps. Ya panasnya sih nggak panas-panas banget, dia ketahan di 44, 45. Nah, makanya aku ada buat konten paling terbaru, aku pakai fan cooler itu 120 fps dari pertama sampai terakhir, di atas 100 fps semua. Pokoknya sekitar 100, 110, nggak pernah ngedrop sampai di bawah 100%. Berarti masalah Poco F5 ini cuma di panas. Berarti kalian wajib beli fan cooler kalau kalian beli Poco F5. Sedangkan si Xiaomi 12T, aku barusan juga ngecek main game Mobile Legends, itu panasnya bisa sampai 46, hampir 47 derajat. Dan memang sih nge-frame drop aku juga buat ultra pakai mode performance juga, sama-sama kayak di F5 tadi pakai mode performance. Nah, tapi sedikit info, ultra di Xiaomi 12T ini tembus sampai real ultra. Bisa kalian lihat untuk di air terjun di tengah-tengahnya itu ada ya. Sedangkan di Poco F5 kan harus download ulang. Ultra di Poco F5 tadi itu masih hitungannya high ya, soalnya dia di dekat air terjunnya nggak ada. Tapi di Xiaomi 12T ini udah tembus sampai bener-bener ultra. Dan bisa kalian lihat panasnya memang panas banget, tapi IPS-nya nggak pernah ngedrop parah, paling mentok di 80. Terus dia tembus sampai 47 derajat. Nah, frame dropnya paling rendah itu 70-an hampir 80-an. Nggak separah si Poco F5 ngedropnya. Nah, kalau sama-sama kita pakai fan cooler, ya udah sama aja, sama-sama mantap, lancar, jaya. Berarti emang masalahnya di panas ya. Memang sebuah handphone itu dia kalau panas pasti turun, throttling ya, karena kan rawan coy kasus kayak X3 Pro kan matot gara-gara kepanasan. Nah, berarti bisa dibilang kalau urusan baterai si Xiaomi 12T juga lebih menang. Dan untuk charge-nya udah jelas, si Xiaomi 12T
bisa sampai 120 watt, sedangkan ini masih 67 watt Poco F5. Jujur aku pribadi, walaupun handphone ini udah tembus 67 watt dan Xiaomi 12T tembus sampai 120 watt, aku masih pakai charger Poco F3 yang 33 watt karena aku nyaman aja, ngapain juga cepat-cepat. Soalnya aku nggak butuh-butuh banget yang cepat-cepat banget ya. Soalnya yang cepat-cepat banget juga kasihan baterainya aja, bisa kalian nilai sendiri di video kalian di hasil foto ini. Nah, untuk hasil kamera nanti kalian dicek. Aku lihat pribadi hasil foto Xiaomi 12T jauh lebih berwarna, jauh lebih keluar warnanya. Sedangkan di Poco F5 nggak begitu. Terus untuk kamera depannya Poco F5 lebih wide, sedangkan 12T lebih agak ngezoom ya. Jadi harus tangan kita agak jauh-jauh biar lebih wide lagi. Tapi hasil detailnya itu kayaknya lebih jelasan si Xiaomi 12T, sampai jerawat-jerawat aku juga nampak jelas. Ini sama-sama 1080 60 IPS. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, aku selalu buat video di sini ya, karena memang gak ada halaman rumah yang lain untuk bisa dibuat. Bisa terlihat di situ. Abang-abang benerin mentok sampai 6 kali ternyata. Ini mana nih? Jadi kurang lebih seperti itu untuk sana Telkom. Dan bisa lihat hasilnya menurut aku pribadi, yang aku lihat di sini tuh lebih bagusan Xiaomi 12T. Lebih berwarna gitu, tapi nggak tahu ya. Layarnya juga di sini di bawah matahari lebih jelasan si Xiaomi 12T. Padahal ini kecerahannya sama, tapi lebih cerahan Xiaomi 12T. Si Poco F5 lebih agak gelap. Ya, kalau misalnya nggak perbandingannya head to head kiri kanan, mungkin nggak bakal ngerasain sih. Nah, ini coba aku lompat-lompat. Coba aku getar-getarin. Aku getar-getarin. Getar-getarin nih. Ini getar-getarin ya. Wih, gila sih. Si Xiaomi 12T lebih jauh berwarna ya. Ini aku getar-getarin. Ini getarnya sama ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini tanpa stabilisasi ya. Nah, ini sama-sama pakai stabilisasi, tapi dia 1080 30 fps. Karena kalau pakai stabilisasi nggak bisa 1080 60 fps. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Aku goncang-goncangin, memang stabil banget kedua handphonenya. Dan baru aku menyadari ternyata kalau settingan biasa si handphone Xiaomi 12T ada HDR ya, sedangkan si Poco F5 nggak ada. Ini aku goyang ini, gue goyangin banget nih. Bisa lihat hasilnya. Terus juga dia kayak macam ngezoom gitu ya. Biasa dia kan editing software, jadi kiri kanan bawah atasnya dipotong ya. Jadi memang stabil banget nih. Coba aku lari-lari. Ini untuk kualitas 4K 30 fps. 4K nya cuma 30 fps ya, nggak bisa 60 fps. Dan ya, ini 4K, sama-sama 4K. Coba kita zoom. Untuk kamera depan sama-sama mentok 1080 60 fps, tapi di sini terasa banget kalau si Xiaomi 12T itu lebih ngezoom banget ya. Jadi aduh, rambut berantakan coy. Kita tadi pulang dari pergi ya, tuh bisa lihat aku posisinya di belakang matahari, bisa lihat. Untuk hasilnya sih jauh lebih, kayaknya yang ku rasain
lebih bagus Xiaomi 12T. Tapi Xiaomi 12T ini kayak ngezoom banget gitu. Kayak ngezoom banget. Sedangkan si handphone Poco F5 nggak ngezoom ya. Ini bisa lihat nih. Ini sama nih handphonenya nih. Nah ini 1080 60 fps. Bisa kalian lihat. 1080 60 fps ya. Untuk di malam hari ini aku coba fokusin ke dekat lampu-lampu klip itu. Nah, bisa kalian lihat perbandingan ya. Ini kalau aku coba buat paksa terang, ini dua-duanya aku coba paksa terang paling tinggi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita getarin. Ya kurang lebih seperti ini. Dan itu ada bulan. Untuk kedua handphone ini 1080 60 fps. Untuk kamera depan bisa kalian lihat di Xiaomi 12T lebih ngezoom. Lebih ngezoom ya. Dan untuk di Poco F5 kayak lebih kemerahan. Xiaomi 12T lebih ke agak hijau-hijau atau ke kuningan. Nah, bisa lihat perbandingannya. Dan perbandingannya kok aku ngerasa di sini hasil Poco F5 lebih bagus ya. Xiaomi 12T lebih kayak gimana gitu ya. Nah, ini coba aku ngebelakangin cahaya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya hasil kamera malamnya. Hasil kamera malam. Nah, untuk sesi terakhir kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita bahas dari Poco F5 dulu ya. Nah, Poco F5 sendiri untuk kelebihan atau kekurangannya si Xiaomi 12T dibanding Poco F5. Yang jelas harganya lebih murah, ya kan? Yang kedua, yang paling aku rasain itu dia pakai Snapdragon, tentunya sampai 1 jutaan. Udah pasti kita main game XNS emulator, game Nintendo Switch itu jauh lebih lancar, mulus, mantap banget. Buat kalian yang suka main game emulator, mantap banget. Cukup kalian beli handphone ini, mainnya udah lancar banget, man. Snapdragon pasti mantap kalau di emulator. Emulator Nintendo Switch ya, karena kalau HydraSX 2 yang lain-lain aku rasa untuk di MediaTek Dimensity 8100 juga udah mantap. Terus juga RAM-nya 12 GB. Nah, untuk Poco F5 juga dia itu Wi-Fi-nya bisa double. Jadi kayak macam bisa dicadangkan gitu. Kalau mati yang ini langsung nyambung ke yang ini, atau dia bisa double lah. Pokoknya Poco F5 ini ya itu keren juga sih, fitur kayak begitu keren. Aku nggak tahu sih itu cara kerjanya gimana. Yang penting kayak macam ada dua Wi-Fi bisa digabungin sama dia. Tempat lubang headset untuk para gaming atau apalagi yang game PUBG yang mau dengar step, mantap banget ya. Jadi nggak perlu pakai converter lagi. Jadi dulu F4 F3 selalu ngasih converter, sekarang nggak perlu pakai converter. Kalian bisa langsung colok, dia udah ada colokan headsetnya. Nah, itu aja sih kelebihan Poco F5 dibanding Xiaomi 12T. Selain itu aku rasa boom, Xiaomi 12T menang banyak guys. Terus juga satu lagi, karena dia bodinya plastik, jadi dia ringan banget, cuma 180 graman. Pokoknya berasa banget ringannya. Ya untung banget si Poco F5 ini keluar di zaman 2023 ya. Kalau dia di zaman waktu aku SD atau SMP, itu handphone yang ringan itu dianggap HP KW guys. HP palsu nih. Soalnya ringan banget gitu ya. Untuk ini Xiaomi 12T, untuk kelebihan dan kekurangan Poco F5, menurut aku pribadi ya karena dia berat, ya karena dia bodinya kaca jadi dia lebih berat, mungkin sekitar 200 gram. Sedangkan si Poco F5 tadi kan lebih ringan ya. Tapi yang jelas kelebihan si Poco F5 ini fingerprint udah di layar. Jujur pribadi, fingerprint di layar tuh enak banget. Kenapa begitu? Karena agak-agak keringat dikit aja pun masih mau. Iya. Nah, walaupun aku udah pakai tempered glass yang murah sekalipun 10 ribuan, hydrogel yang harga 20 ribuan, fingerprintnya tetap mantap, cepat. Beda banget sama yang fingerprint side di samping. Itu kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Apalagi kadang waktu lagi di Indomaret pembayaran pakai Shopee atau apa, fingerprintnya kan kadang suka ngulang, nggak mau gara-gara berkeringat. Sebenarnya yang lebih mantap, lebih cepat itu fingerprint di belakang ya. Cuma kan jelek gitu nampaknya ya. Nah, jadi makanya sekarang dibuat di samping. Jadi untuk di layar ini mantap banget. Untuk selain dari emulator tadi, yang Nintendo Switch atau XNS emulator atau Skyline, yaudah, kayaknya cuma itu doang kelemahannya. Selain itu, Xiaomi 12T tetap paling unggul. Untuk di layar, di kamera, di baterai, di
charge, pokoknya jauh lebih unggul Xiaomi 12T. Nah, sedikit info dari aku, jadi buat kalian yang memang mau cari performa, jangan terlalu berpatokan sama Antutu benchmark, karena ada juga yang bilang Antutu benchmark itu skor itu cuma angka. Ya memang sih itu juga satuan kecepatan ngetes performa, tapi balik lagi ke game-gamenya. Gamenya udah support cocok belum sama handphone ini gitu ya. Jadi percuma aja kayak game Free Fire Max, jujur aja game Free Fire Max itu kalian main kayaknya di skor Antutu 200.000 pun kalian main game itu kayak memang merasa kamera kalau geser layar kameranya itu kayak macam patah-patah. Ya mungkin bagi kalian pemain FF itu udah hal yang biasa. Cuma menurut aku yang biasa main game Mobile Legends yang 120, 190 fps, begitu aku main game FF berasa banget memang kayak macam pergerakannya patah-patah. Mungkin memang karena gamenya memang begitu ya. Nggak harus Antutu benchmark paling tinggi yang paling the best untuk main game ya. Nah, terus juga ibaratnya kalau kalian punya kedua motor, satu motornya udah tembus 1 juta, yang satu motornya bisa tembus cuma 800 gitu kecepatannya. Nah, tergantung jokinya juga kan yang bawa, yang mana yang bisa buat kedua motor ini menang. Bukan berarti yang paling kencang tadi yang menang kan tergantung pembalapnya juga atau yang ngendarannya juga ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Nah, oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan Xiaomi 12T dan Poco F5. Kalian aja ada kekurangan dan ada yang ingin tanyain bisa komen aja di bawah. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.